ini udah lebih dari setengah jam aja wanginya masih tajam banget. Bisa dipastikan nanti kalau udah kalian spray ke baju itu bakalan awet banget. Yang ada di bayanganku tuh eksekutif muda pakai ini, udah gitu ketemu orang menghasilkan kesan yang kayak widih parfumnya nih statement banget gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah guys, udah 3 parfum dari Louis Vuitton aku review. Sekarang mau aku bahas lagi nih dari brand LV ini. Kira-kira parfumnya apa? Oke, sebelumnya aku mau kasih sedikit kesimpulan dulu. Kalau 3 parfum dari brand LV yang udah aku review, kemarin diantaranya ini ada Apogee, ada Choc Batong, dan satu lagi ini adalah Rose Defense ya. Rose Defense ini tiga-tiganya semuanya enak, nggak ada yang nggak enak ya. Yang paling ringan menurut versi atau Sofia Fragrance adalah Apogee. Ini wanginya yang paling seger gitu, pokoknya paling ringan. Kemudian yang tengah-tengah menurut aku itu Rose Defense ya. Dia nggak yang bold banget gitu, tapi juga nggak ringan. Ini tuh kasta rose tertinggi gitu sih so far ya. Abis itu, ini menurut aku ya. Abis itu yang paling bold di antara 3 ini terakhir adalah Choc Batong. Ini bisa dibilang yang paling tebel wanginya di antara 3 ini. Dan jujur emang kalau kalian nggak suka aroma berat kurang cocok Choc Batong ini ya, Choc Batang gitu. Tapi kalau kalian suka aroma yang bold ya, ini pasti masuk, cocok di kalian. Rose yang Defense ini, Rose Defense ini dia tengah-tengah. Jadi memang kalau dibandingkan rose-rosean yang lain dia itu paling menonjol gitu loh dan enak banget. Tapi ketika udah ketemu Choc Batang dia lebih soft gitu. Nah, Apogee ini versi lightnya dari 3 rangkaian ini. Sekarang aku mau review lagi, tapi mohon maaf nih ceritanya, ini tuh dapat file kecil waktu kemarin belanja LV, maksudnya beberapa waktu yang lalu, dan baru sempat aku review nih. Ini parfumnya adalah Cosmic Cloud, kemasan 2 ml kayak gini kalau dari LV-nya ya. Vial kemasan segini 2 ml. Nah, kalau kemasan originalnya seperti apa? Lihat di sini. Nah, cakep banget kan? Doain nanti ada rezeki ya biar bisa kebeli, terus aku nanti jualan di cat size-nya gitu ya, seperti yang lainnya gitu. Tapi ini mau aku jujur ya, review jujur, beneran sejujur itu reviewku. Jadi sebelum aku berangkat review, aku spray parfum ini ya. Ini 2 mili lumayan banyak loh. Biasanya vial itu cuma 0,8 mili, terus 1 mili, 1,5 mili. Karena aku tuh punya banyak banget vial-vial parfum. Ini kalau di review pun sepertinya akan menarik ya. Nggak cuman dari LV, tapi ini ada Hermes. Dia ini berapa mili nih? Ini 2 mili ya, lembaran gini. Kalau LV ada bungkusnya. Terus ada Gucci juga yang buat men. Ini kayak permen plastik ya. Ada Chanel, Gabriel, pokoknya macem-macem banget vial parfum, termasuk si ini D&G Light Blue Intense nih. Ini dia contoh kemasan yang 1,5 mili, dia tinggi panjang ya. Kalau yang LV ini yang mau aku review untuk kalian, dia kemasan 2 mili, spray botolnya Cosmic Cloud nih ya, bisa kalian lihat. Ini parfum unisex, untuk cowok bisa, untuk cewek bisa. Tapi kejujuran yang akan aku bilang adalah yang aku tadi bahas sebelumnya, ini menurutku ya, karena mungkin tadi aku spraynya kayak masih kaget gitu ya, gak nyangka banget ini aromanya. Tadi first impression di aku, dia bener-bener parfum yang aromanya itu musky banget dan super galak gitu. Ini tuh lebih cocok buat cowok sih menurutku, dia dominasinya lebih ke aroma maskulin gitu. Karena untuk cewek seperti aku yang kurang suka aroma seperti ini tuh berat banget. Dan jujur ini kalau misalnya kalian mau buy blind ya, sementara kalian bukan pecinta parfum aroma bold atau yang musky, ini nggak safe buat kalian beli coba-coba tanpa tahu dulu sebelumnya kayak apa wanginya. Karena beneran sestrong itu guys di awal. Jadi kayak istilahnya apa ya, nggarai si Rai ini moro-moro mabrek gitu loh. Kayak kita itu di spray parfum yang kita tuh belum siap. Waduh, aromanya tuh bener-bener sebold itu. Tadi aku sampai agak pusing dengan aroma maskinya. Karena setelah aku coba-coba tahu ini parfum, tipikalnya tuh craft fruity. Jadi memang kombinasi buah yang didominasi oleh aroma musknya. Jadi emang keras menurutku. Tadi sampai aku pusing loh, sampai lebih dari 10 menit tuh aku masih kayak ngerasa shock.
dan ini parfum kuat banget gitu loh wanginya. Nah pas udah dry down di tangan, ini kurang lebih setengah jam yang lalu ya aku spraynya. Pas udah di sini tuh masih kerasa strong, cuman nggak yang segalak tadi gitu loh. Aroma maskinya bener-bener sedominan itu, dan ini notesnya itu nggak ada top heart atau base, tapi cuma bener-bener satu rangkaian gitu. Ini tipikalnya Crepe Fruity. Crepe Fruity ini kayak parfum Gucci Guilty yang ini. Ini tipikal Crepe Fruity. Jadi memang kalau Crepe Fruity tuh aromanya tuh yang aku ngerti ya, dia kayak nonjol banget gitu. Blackcurrant ada di parfum ini. Nah ternyata di LV yang Cosmic Cloud ini juga ada blackcurrantnya. Makanya dalam kesotoyanku gitu aku ngerasa oh memang Crepe Fruity itu kayak gini ya. Jadi agak-agak keras dibandingkan dengan Crepe Floral. Apalagi kalau misalnya kalian udah nonton yang kemarin aku review ya, Pivot ini Suzu dari Armani Private itu kan Crepe Floral. Nah ini Crepe Fruity guys. Jadi Crepe Fruity kok kayaknya lebih judes ngono loh dibandingkan yang Crepe floralnya gitu. Nah ini kita akan show notesnya dulu. Pertama adalah musk, kemudian blackcurrant, patchouli, dan bergamot. Ini harus jadi highlight ya, harus jadi kalian tandai. Parfum ini nggak cocok untuk kalian yang by blend, sementara kalian nggak suka aroma yang strong. Ini jangan coba-coba dulu deh, kecuali kalau kalian suka aroma yang strong terus meninggalkan jejak, powerful ya. Terus apalagi ya, overpowering istilahnya gitu, ini parfum tuh cocok banget karena dia jujurly agak galak gitu dan patchoulinya tebel banget. Parfum kan kalau misalnya ada patchoulinya di base note aja itu udah kerasa strong ya. Ini nggak ada kayak dinamika dari top yang awalnya aroma apa dulu, kemudian middle, kemudian base note, ini tuh langsung satu nyerbu gitu loh. Sedangkan aroma patchouli sendiri kan dia termasuk golongan aroma mint gitu kan. Ini makanya udah strong, bold, ninggalin jejak gitu kan, dan dia parfumnya itu lebih tepat kalau kita bilang dia animalic gitu loh. Parfumnya itu memang seperti itu. Jadi dalam LV-nya itu disebutkan untuk cowok dan cewek, tapi menurutku lebih cocok banget tuh untuk cowok. Kalau cewek pakai parfum ini gimana mbak? Sah-sah aja karena memang ini unisex, diciptakan untuk kaum pria dan wanita. Tapi make sure kalau kalian tuh benar-benar suka yang parfum aromanya bold. Nah habis itu ini kayak cewek-cewek yang tomboy gitu, kayak menurutku pantas banget sih cewek-cewek yang tomboy, kemudian suka aroma yang mungkin sekali pakai dia bisa berjam-jam stay gitu. Tapi itu tadi kan terkesan kayak kekurangan dari parfum ini ya, karena yang menyampaikan adalah orang kayak aku yang kebetulan first impressionnya itu ngerasa berat banget parfum ini. Nah tapi on positive side ya, aku mau bilang juga kalau parfum ini tuh bisa dibilang kemasannya tuh lebih menarik ya dibandingkan versi yang ini 3 ini. Kemudian parfum ini baru di launchingnya tahun 2021, jadi lebih baru dibandingkan yang ini gitu. Ini parfum keunggulannya yaitu tadi dia meskipun musky, animalic, terus juga dia ada fruity woody-nya, tapi dia juga powdery. Jadi kalau lama-kelamaan menghasilkan skin chemistry yang lembut gitu. Tapi untuk lembutnya nunggu di menit keberapa itu nggak tentu ya. Kalau misalnya kalian suka yang agak-agak bold, ini kayaknya ya lembut-lembut aja sih buat kalian. Tapi buat aku ini udah lebih dari setengah jam aja wanginya masih tajam banget. Bisa dipastikan nanti kalau udah kalian spray ke baju itu bakalan awet banget ya. Yang ada di bayanganku tuh eksekutif muda pakai ini, udah gitu ketemu orang menghasilkan kesan yang kayak widih parfumnya nih statement banget gitu. Oke, jadi udah panjang lebar ngomong, kesimpulannya adalah parfum ini satu, dia bold ya, meskipun untuk unisex, diciptakan untuk perempuan dan laki-laki, tapi menurutku wanginya lebih cocok untuk cowok gitu ya, lebih maskulin terasanya. Dan ketiga, ini parfum bisa kalian gunakan untuk acara apa aja, tapi menurutku lebih cocok untuk acara formal ya. Silahkan kalian cobain sendiri ya. Terus kalau misalnya kalian udah ada yang pakai, tinggalkan komen di bawah biar kita berbagi cerita tentang parfum dari LV. I think enough buat review kali ini. Makasih yang udah nemenin aku review. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.